warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Rizky dari kelas 3G dengan NIM 701210-258. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan judul Studi Kasus Klinik Inti Garut. Baiklah, materi yang pertama yaitu penentuan strategi bisnis. Dalam melakukan analisis bisnis internal dan eksternal, serta melakukan analisis lingkungan SITI yang sedang berjalan di klinik inti Garut. Analisis bisnis internal dan eksternal dengan menggunakan metode atau teknik value chain analysis, SWOT analysis, PES analysis, dan 5 forecast model analysis. Kemudian melakukan analisis lingkungan SITI yang meliputi hardware, software, dan infrastruktur SITI. Yang pertama, analisis bisnis internal dan eksternal. Ada beberapa bagian, yaitu analisis bisnis internal dengan menggunakan metode value chain, analisis bisnis eksternal dengan menggunakan metode PES, analisis bisnis eksternal dengan menggunakan metode 5 forecast model, yang terakhir analisis bisnis internal eksternal dengan menggunakan metode SWOT. Yang kedua ada analisis lingkungan SITI, ada 2 perangkat yaitu hardware dan software. Selanjutnya yaitu perencanaan SITI. Merancang perencanaan strategi SITI Klinik Inti Garut dengan menggunakan kerangka kerja sebagai berikut. Yang pertama, menyusun strategi SITI mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan SITI dan sumber daya SITI. Yang kedua, menyusun strategi bisnis SITI mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SITI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi, dan gambaran arsitektur informasi. Yang ketiga, menyusun strategi manajemen SITI mencakup elemen-elemen umum yang diharapkan melalui organisasi atau perusahaan untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan. Selanjutnya ada evaluasi penjabaran strategi SITI dan strategi bisnis. Evaluasi penjabaran SITI dan strategi bisnis dengan menggunakan tools Balanced Scorecard IT. Berikut ini ada 4 perspektif dalam mengevaluasi penjabaran strategi SITI dan strategi bisnis. Yang pertama ada perspektif kontribusi organisasi, yang kedua perspektif orientasi pengguna, yang ketiga perspektif keunggulan operasional, yang terakhir perspektif orientasi di masa depan. Selanjutnya ada penentuan strategi bisnis. Pada tahapan ini dilakukan analisis bisnis internal dan eksternal, serta melakukan analisis lingkungan SITI yang sedang berjalan di klinik inti Garut. Analisis bisnis internal dengan menggunakan value chain analysis. Analisis ini dilakukan untuk memetakan seluruh proses bisnis yang terjadi pada klinik inti Garut yang digolongkan menjadi 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Antara lain, aktivitas pendukung klinik inti Garut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan sarana dan lingkungan, SITI klinik, pendidikan dan pelatihan pegawai, pencatatan rekan medis, pencatatan stok obat, pembuatan laporan administrasi dan keuangan pelayanan kesehatan, dan yang terakhir pendataan inventaris. Yang kedua yaitu ada aktivitas utama klinik inti Garut adalah sebagai berikut, yaitu pelayanan rawat jalan, pelayanan laboratorium, pelayanan apotik, pelayanan farmasi, pengadaan stok obat, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan promkes, pelayanan gizi. Selanjutnya ada analisis bisnis eksternal dengan menggunakan PES analysis. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi proses bisnis klinik inti Garut berdasarkan PES analysis. Ada 4, yaitu yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat teknologi. Selanjutnya ada analisis bisnis internal eksternal dengan menggunakan SWOT analisis. Analisis menggunakan matriks atau strength, weakness, opportunities, threats. Berikut ini hasil analisis SWOT yang dilakukan. Yang pertama ada strategi SO atau strength opportunities, merupakan strategi lingkungan internal pada analisis SWOT yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan
peluang. Berikut ini memanfaatkan peluang. Yang kedua, strategi WO. Strategi WO merupakan strategi lingkungan internal pada analisis SWOT, yaitu menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang berikut. Yang ketiga ada strategi ST. Strategi ST merupakan strategi lingkungan internal pada analisis SWOT, yaitu menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Yang terakhir ada strategi WT. Strategi WT merupakan strategi lingkungan internal pada analisis SWOT, yaitu menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Selanjutnya ada struktur organisasi klinik inti Garut yang diusulkan. Dengan adanya perubahan visi, misi, dan tujuan klinik inti Garut, maka akan berdampak pada penambahan atau perubahan struktur organisasi untuk menyesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan berbasis SITI. Di mana penambahan struktur organisasi tersebut adanya bagian atau unit bidang SITI. Adapun tugas pokok dan wewenang untuk bagian unit bidang SITI yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama menjadi administrator SITI, yang kedua mengontrol jalannya SITI pada setiap bagian atau unit bidang-bidang yang di klinik inti Garut. Yang ketiga ada melakukan perawatan terhadap aset teknologi yang ada. Yang keempat ada mengawasi dan mengevaluasi kinerja SITI. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab setiap pengadaan aset teknologi. Yang selanjutnya ada pemetaan aplikasi. Penulis merumuskan kebutuhan aplikasi tersebut ke dalam bentuk strategi Grid MC Parallel Analysis, di mana setiap aplikasi digolongkan berdasarkan pengaruh aplikasi tersebut, yaitu strategi, key operasional, high potential, dan support. Kesimpulan yang saya ambil dari PPT di atas ini ialah Klinik Inti Garut merupakan organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk bisa mendapatkan keunggulan bersaing dan dapat bertahan dalam pesaing yang ketat. Strategi yang dapat dilakukan Klinik Inti Garut adalah dengan differentiation dan cost reduction. Usulan kerangka kerja perencanaan strategi SITI bagi pihak Klinik Inti Garut dapat mengetahui faktor-faktor penting yang diperlukan dalam mengembangkan suatu sistem informasi yang laras dengan bisnis objektif Klinik Inti Garut. Pendekatan perencanaan strategi sistem informasi yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan Ward dan P-Part model. Dan analisis lingkungan bisnisnya dengan menggunakan value chain analysis, business analysis, wave model analysis, dan yang terakhir adalah SWOT. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.